Percaya nalar Anda? Ataukah Anda terjebak dalam penjara psikologi kelompok? Setuju dalam diam? Suara perlawanan yang Anda telan saat semua orang setuju. Saat mengangguk secara mekanis, Anda sudah terjebak ke dalam lumpur pemikiran kelompok. Memilih diam agar terlihat kompak atau karena meragukan logika Anda sendiri? Sayangnya, diamnya Anda menjadikan kita komplotan dalam keputusan yang bodoh. Psikologi berkata bahwa makin pintar orangnya, makin konyol keputusan kelompoknya. Ini bukan sekadar ragu. Ini kesalahan psikologis fatal yang melumpuhkan nalar. Groupthink merusak komunitas. Hari ini, kita hadapi penjara diam yang besar itu. Ini bukan sejarah. Ini realitas di kantor dan grup chat Anda hari ini juga. Bayangkan rapat sore yang biasa. Di sanalah siapapun bisa menjadi pelaku diam. Saat pemimpin memaksakan proyek mustahil, mengapa Anda tidak bisa menyuarakan protes? Di bawah slogan paksaan kita bisa, penilaian rasional pun kehilangan tempatnya. Saat kertas berserakan dan semua mengangguk diam, apa yang sebenarnya Anda rasakan? Takut jadi pengkhianat atau hanya menunggu orang lain untuk bicara lebih dulu? Ini bukan bukti pengecut. Ini hipnosis kuat bernama ilusi kebal terhadap kegagalan. Keyakinan buta bahwa kita bisa melakukan apa saja bersama telah membutakan kita. Bagaimana rencana wisata dengan teman? Apa Anda setuju pada jadwal yang mustahil? Tak ingin merusak suasana adalah godaan paling manis dan berbahaya bagi kita. Tragedi bukan karena amukan iblis, tapi mata acuh yang menonton bilah pisau. Mengabaikan gaslighting pada kekasih adalah tragedi yang diciptakan oleh keheningan. Mengapa kita membeku? Irving Janis menemukan 8 jeruji yang membangun penjara ini. Pertama, ilusi kekebalan. Keyakinan buta kelompok takkan gagal mengabaikan sinyal bahaya. Kedua, moralitas. Percaya kelompok kita baik membuat keputusan kita selalu benar. Ketiga, rasionalisasi. Kita menolak protes dengan dalih mereka tak mengerti kita. Keempat, stereotip luar. Melabeli lawan bodoh atau jahat menutup ruang dialog. Ini strategi otak membuang disonansi dengan menganggap peringatan sebagai hal sepele. Jeruji makin kuat. Kelima, tekanan teman mencekik penentang dengan tatapan dingin. Keenam, sensor diri. Meragukan insting sendiri dan menutup mulut rapat-rapat. Ketujuh, ilusi suara bulat. Menganggap semua setuju hanya karena mereka semua diam. Saat semua saling lirik, keseragaman sunyi ini menabur benih-benih tragedi besar. Kedelapan, Mindguards. Menghalangi opini lawan agar tidak sampai ke telinga pemimpin. Saat 8 jeruji ini terjalin, kita menjadi penjaga kejam di penjara kita sendiri. Mengapa kita jadi jeruji bukannya perisai? Kita harus temukan jalan keluar sekarang. Saat satu orang bertindak berani di antara ratusan diam, keajaiban akan terjadi. Momen saat seseorang berkata saya tidak setuju, nalar kritis semua orang bangkit. Satu kata berani menghancurkan ilusi persatuan palsu dan mengungkap kebenaran asli. Anda harus jadi penguin pertama pemecah es, pembela kebenaran bagi kelompok. Saat semua berkata ya, Anda harus sengaja berkata tidak dan meragukan kelompok.
Cara terbaik memecah groupthink adalah melembagakan proses pengajuan keberatan. Pemimpin harus tegas menyatakan sebelum rapat bahwa mereka menerima semua opini lawan. Menanyakan skenario terburuk di akhir rapat akan membangkitkan rasa tanggung jawab. Tanggung jawab fokus pada individu, mengaktifkan sirkuit kewajiban di dalam otak. Keberanian Anda bukan hanya menyelamatkan proyek, tapi nurani orang lain juga. Tinggalkan diam yang pengecut dan kembalilah jadi manusia. Jangan jadi penonton saja. Mulai hari ini, saya usul 3 langkah latihan psikologis untuk gerakan jantung Anda. Pertama, ragukan keheningan. Jika ruangan terlalu sunyi, itu tidak aman, tapi bahaya. Jika tidak ada protes, tanya diri sendiri apakah Anda terjebak penjara groupthink. Jangan optimis. Amati dengan teliti dengan asumsi skenario terburuk yang terjadi. Kedua, tanggung jawab pribadi. Ubah pikiran orang lain akan melakukannya sekarang juga. Tanya bagaimana jika hanya saya? Tanggung jawab bukan dibagi, tapi untuk dimiliki. Perasaan mendesak bahwa harus Anda adalah satu-satunya kekuatan yang menggerakkan. Ketiga, latihan pembela kebenaran. Sengaja ambil sisi lawan pada topik yang ringan. Bayangkan siapa yang harus ditunjuk dan latih perintah jelas saat keadaan darurat. Diamnya publik adalah pembunuhan tak terlihat. Tapi suara kecil Anda adalah nyawa. Keberanian kecil Anda hari ini mungkin satu-satunya harapan bagi orang lain. Anda bukan lagi komplotan. Anda adalah perisai terkuat dan penyelamat yang pertama. Di mana pandangan hangat Anda menetap, pengabaian pengecut takkan ada lagi di dunia. Terima kasih telah bangun otot mental bersama Uni Psychology. Saya dukung Anda. Groupthink ubah orang pintar jadi pengikut buta. Kita harus bangun daya pikir sendiri. Jangan korbankan kebenaran demi damainya kelompok. Damai itu bawa kehancuran total. Pemimpin sejati hargai protes. Terima kritik, beri organisasi vitalitas yang nyata. Tunduk pada tekanan teman seperti jual jiwa. Lindungi suara unik Anda sendiri. Bangun dari ilusi tak terkalahkan. Strategi terbaik datang dari menerima kegagalan. Jangan sembunyi di moralitas kelompok. Kelompok benar hanya jika etika individu hidup. Rasionalisasi adalah alasan pengecut. Keberanian nyata adalah hadapi fakta pahit. Saat Anda melabeli lawan musuh, groupthink mulai menguasai Anda lebih kuat lagi. Putuskan rantai sensor diri. Insting Anda bisa jauh lebih tajam dari yang dikira. Suara bulat bukan kemenangan demokrasi, tapi kekalahan dari pemikiran kritis kita. Minguards musuh komunikasi. Kecerdasan bekerja hanya dengan info yang transparan. Mengajukan protes bukan serangan. Itu pengabdian terbaik demi jaga organisasi kita. Pembela kebenaran bukan orang dibenci tapi penjaga bijak pencegah bencana besar. Satu individu dengan tanggung jawab lebih kuat dari 1000 yang diam. Percayalah. Menolak jadi komplotan diam bawa kebebasan sejati dan mulai pertumbuhan kita. Berhenti dan pikirkan kebenaran apa yang diabaikan di grup chat Anda saat ini. Kita mungkin lewatkan waktu emas hanya dengan melihat reaksi satu sama lain. Pikiran lemah orang lain akan melakukannya adalah akar sejarah tragedi berulang. Saat penguin pertama melompat,
Kelompok yang ragu akhirnya temukan jalan bertahan. Abaikan fakta demi takut dicela adalah pilihan pengecut terima sakit yang besar. Organisasi tanpa konflik sehat sudah mulai membusuk. Hadapi itu tanpa rasa takut. Memecah jeruji bukan revolusi besar, itu hanya kata tidak yang kecil dari Anda. Saat Anda berkata tidak, orang di samping Anda akhirnya akan bernapas dan tersenyum. Kita semua terhubung. Keberanian Anda menyebar dan jadi percikan bangunkan yang lain. Psikologi bukan untuk salahkan kelemahan, tapi bantu kita buat pilihan lebih baik. Berhenti jadi penjaga dan jadilah perisai. Begitulah cara kita benar-benar hidup. Jika merasa tak enak saat keluar ruangan, itu pesan peringatan dari jiwa Anda sendiri. Jangan biarkan diam hari ini jadi sesal esok. Suarakan suara asli Anda pada dunia. Latihan psikis mulai dari aksi harian. Ragukan hal kecil dan bicaralah sekarang. Tanggung jawab bersama hilang, tapi tanggung jawab pribadi jadi kekuatan memimpin. Diam bukan emas, itu sinyal kehancuran. Kebenaran di tempat bising itu sehat. Bila keberanian tak lukai orang lain, itu memotong jeruji yang mengurung kita. Keluar dari kegilaan kelompok dan pulihkan otonomi pribadi adalah pesan kuncinya. Individu pintar jadi kelompok pintar hanya jika mereka hargai perbedaan pendapat. Izinkan diri Anda untuk tidak setuju. Itu benteng terakhir jaga integritas Anda. Kita bukan penonton pengecut tapi aktor utama dengan tanggung jawab di panggung. Kata berani Anda hari ini ubah hidup orang dan bangunkan lagi organisasi yang runtuh. Keluar dari penjara diam. Kebebasan dan pertumbuhan di luar imajinasi menanti Anda. Jadilah penyelamat pertama. Aksi Anda akan jadi keberanian bagi orang lain hidup. Semoga Anda tetap tajam namun hangat. Unipsychology akan berjalan bersama Anda. Otot mental tumbuh saat hadapi rasa sakit. Bangkitlah melampaui ujian Grow King. Keberanian bersama akan bawa dunia lebih baik. Saya dukung ketulusan Anda hari ini.